Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryanto. Iya, selamat siang nih, Pak Dedi. Selamat siang. Ya, kita minta waktunya sebentar nih, Pak Dedi, ngobrol-ngobrol ya terkait tentang apa yang sudah tadi dilakukan Betul. oleh Pak Dedi praktek mengajar di kelas ya, di kelas 7D. Ya. Masih semangat nih? Masih luar biasa. Mudah-mudahan selalu semangat ya Pak ya. Iya. Bagaimana nih tadi sudah dilaksanakan kegiatan ini ya, praktek mengajar yang saya observasi katanya ingin ngobrol-ngobrol, ada yang ingin direfleksikan nih Pak. Bener nggak nih Pak? Iya betul Pak. Iya. Ya kita ini ya ingin ada curhat tadi ya. Ada yang harus pengen disampaikan ya. Sampaikan. Perasaannya gimana tadi setelah observasi telah dilakukan nih praktek mengajarnya? Aduh, rasanya sudah lega ini Pak. Lega. Rasanya sudah terpenuhi apa yang sudah menjadi tugas yang saya kerjakan. Mangga Pak, barangkali ada yang ingin diungkapkan setelah tadi Pak Dedi melakukan praktek mengajar nih, biar saya juga tahu nih bagaimana ini ungkapannya setelah tadi mengajar tadi. Mangga Pak. Siapa, terima kasih atas kesempatannya juga bahwa terkait dengan apa yang sudah saya lakukan tadi di kelas dengan pelajaran saya Pak bahasa Inggris. Itu ada beberapa anak yang masih harus butuh pemahaman secara khusus nih Pak. Sana artinya padahal sudah diberikan diberikan secara detail untuk penjelasan terkait dengan materi. Cuman ada beberapa yang anak yang harus dibimbing lebih lanjut ya Pak. Lebih lanjut bahwa alangkah baiknya anak bisa dilanjutkan di luar jam sekolah Pak ya, biar lebih luasa untuk bisa mengembangkan anak itu. Kalau di dalam kelas kan terbatas ya, karena kan 2 jam pelajaran, di belakang masih menunggu pelajaran yang lain. Betul. Begitu Pak, kira-kira itu aja barangkali yang harus pengen saya ceritakan ya. Ada beberapa nih anak nih, karena kan pelajaran bahasa Inggris ya butuh pemahaman juga nih, lagi bukan bahasa sendiri di situ. Ya betul, karena bukan bahasa sendiri ya. Betul Pak. Dimaklumi Pak ya. Iya, karena dimaklumi bukan bahasa sendiri, perlu bimbingan yang lebih istilahnya intensif ya. Itu seperti itu. Intensif juga untuk bisa seperti secara istiqomah Pak katanya. Siap. Seperti itu Pak ya, ungkapan atau pengalaman Bapak ya seperti itu dalam pembelajaran tadi. Jadi Bapak menemukan sendiri bagaimana proses pembelajaran itu yang berpihak kepada anak. Betul. Ya dapat dilakukan seperti itu. Menurut Bapak nih, apa sudah sesuai? Ya artinya tuh seperti yang mungkin Bapak rasakan ini, pembelajaran tadi tuh dari awal sampai akhir, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Pak Dedi tadi? Iya Pak. Sesuai dengan tujuan yang saya terapkan ke anak, sepertinya sudah mulai adanya indikasi bahwa anak bisa Pak. Artinya bisa di sini bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga bisa mengimplementasikan apa yang saya berikan terkait dengan materi itu Pak. Jadi intinya hanya beberapa anak yang butuh perhatian secara mendalam terkait dengan materi yang harus saya berikan nih, karena sifatnya juga karakter anak berbeda-beda Pak di sini. Betul. Jadi segala sesuatu apa yang menjadi bagian saya untuk menciptakan anak nyaman di kelas, kemudian belajar dengan baik, juga dapat menyerap materi. Nah itu yang saya harapkan juga Pak. Jadi sedikit ke sana, intinya anak sudah mulai bisa Pak. Artinya sudah bisa mengikuti pelajaran di situ. Mengikuti pelajaran ya Pak ya. Menurut
penilaian saya di kelas secara pribadi. Jadi sudah sesuai Iya. dengan harapan itu ya. Sesuai dengan harapan. Walaupun ada beberapa anak yang perlu bimbingan. Beberapa yang harus dibimbing nih. Oke, Pak Dedi ya. Jadi udah ini ya, artinya sesuai dengan harapan tadi ya. Betul. Selanjutnya Pak Dedi, apa sih yang perlu dipertahankan? Nah ini kan tadi udah merefleksikan diri ya. Apa yang sudah harus dipertahankan dalam pembelajaran tadi, dan apa yang perlu ditingkatkan? Betul Halo. Pak. Iya. Jadi yang perlu dipertahankan itu terus adanya ini Pak, interaksi dengan peserta didik. Karena kan tujuan saya juga kira-kira materi saya yang saya ajarkan ke anak itu adalah berpihak kepada murid Pak. Jadi itu yang terus saya gali agar interaksinya baik dengan anak. Tidak hanya dalam hal pengisian LKPD, tapi juga dalam hal mereka pemahaman terkait materi Pak, itu yang perlu dipertahankan. Terus yang perlu ditingkatkan, yang harus ditingkatkan, saya masih harus banyak belajar Pak. Terus juga harus lebih menunjukkan bahwa metode-metode yang harus saya terapkan ke anak harus beragam nih Pak. Tidak hanya satu metode, karena kan ke setiap harian anak itu pasti akan berbeda moodnya Pak. Betul. Jadi itu yang harus saya tingkatkan, karena metode-metode yang saat ini yang saya pakai adalah PBL. Bisa jadi yang ke depan sesuai dengan karakter anak yang perlu saya kembangkan dan perlu saya tingkatkan juga. Termasuk juga media-media pembelajaran. Misalnya yang sekarang pakai flashcard, pakai gambar-gambar, bisa jadi ke depan bisa dilakukan dengan lebih dari itu. Itu juga lebih diperbanyak media pembelajarannya yang perlu saya tingkatkan. Seperti itu ya, pertingkatan kembali Pak ya. Jadi harus penuh banyak keragaman. Sehingga anak dengan banyaknya strategi metode yang dikembangkan oleh guru, anak bisa motivasi belajarnya meningkat seperti itu ya. Motivasi. Baik Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah mengetahui nih apa sih kelebihan kekurangannya ya Pak ya dalam praktek mengajar tadi. Nah, apakah saya boleh nih Pak untuk memberikan sebuah hasil pengamatan saya? Boleh Pak, siap, dengan senang hati, dan itu harapan buat saya Pak. Ya, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Karena tadi awal kita sudah ya sharing-sharing. Iya betul Pak, itu yang saya sharing tentang apa sih dari hasil pengamatan tadi. Masukan-masukan juga perlu disampaikan, diketahui bersama ya Pak ya. Baik Pak Dedi, terima kasih. Dari hasil pengamatan saya tadi ya, di kelas Pak Dedi sudah melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan alur yang sudah ada. Dari kegiatan awal, inti, kemudian sampai penutup. Saya berpatokannya kepada rubrik observasi Pak ya. Siap. Ya, jadi di sini seperti yang kita sepakati bersama, ada beberapa hal nih Pak ya, terkait tentang yang pertama yaitu mengembangkan ya kenyamanan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pak Dedi sudah bagus, sangat bagus. Jadi memberikan sebuah kenyamanan di dalam sebuah lingkungan belajar di kelas ya. Ya, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyapa dengan anak, itu kan, gimana kabarnya apa. Jadi kan anak secara psikologis terbangun dengan baik. Kemudian berdoa dulu ya, ada berdoa membangun sebuah spiritual, ada mindfulness di dalamnya. Ya, seperti itu. Ada teknik stop. Selanjutnya menggunakan komunikasi yang positif. Pak Dedi tadi sudah dilakukan nih. Interaktif ya Pak ya. Jadi ada sebuah hubungan
interaktif antara guru dengan siswa di dalamnya, memberikan sebuah pertanyaan, menjawab, menanyakan kembali dan sebagainya. Empatik juga Pak, Bapak udah empatik, mencari tahu ya apa yang sedang dikerjakan oleh murid. Nah itu, ini pengamatan dari hasil tadi. Kemudian emosi positif Pak, emosi positif. Emosi positif. Ya emosi positif Pak Dedi tidak terpancing emosi, tidak marah ya. Adem Pak. Ya. Menyampaikan dengan tenang, senang, antusias, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Posisi manajer, penerapan disiplin maksudnya. Di situ kan kita sudah pernah ya belajar tentang bagaimana seorang guru itu berada di dalam posisi manajer kah, posisi pemantau ya, itu seperti itu ya. Nah di sini ya ini hanya sedikit ini ya, sedikit saran. Jadi setidaknya kita bisa artinya mengajak anak dari sebuah kesalahan dan mengidentifikasi masalah itu, kemudian anak bisa menemukan permasalahannya. Misalnya karena bukan bahasa sendiri, bahasa Inggris, ya kita artinya apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Ya, apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya kurang bisa belajar ya dalam menggunakan bahasa Inggris tadi? Nah, kita cari solusinya Pak ya, seperti itu. Betul, Pak. Jadi bisa menemukan. Belum anak ini punya masalah, punya belajarnya lambat misalnya ya. Kita gali kenapa bisa seperti itu kan sebuah ini ya, sebuah penerapan disiplin. Apakah kita masuk ke dalam posisi manajer atau monitor ya, atau pemantau. Lebih parah lagi jangan sampai kita guru sebagai penghukum. Ini kurang bagus ya. Jangan Pak, kurang bisa mengenai ya. nanti. Kemudian pemberian motivasi ya, tadi di akhir itu ada sebuah refleksi juga ya. Ada Pak. Jadi ada yang bertanya maksudnya. Iya. Ada yang bertanya tentang ini artinya untuk menyukai bahasa Inggris. Iya. Terus solusinya bagaimana katanya? Kan ditanggapi sama temannya itu. Jadi harus bisa mencari kosakata dulu, menyenangi dulu, suka dulu. Nah seperti itu. Untuk proses belajar mengajar, di dalam pembukaan proses belajar nih ya, Pak Dedi sudah ada tujuan pembelajaran, disampaikan dengan baik Pak ya. Kemudian anak memahami juga, ada muatan emosi, sosial emosi dalam aktivitas pembelajaran. Anak tadi senang ya, senang dalam belajar. Pendekatan dalam mendampingi murid juga Pak Dedi lakukan, guru melakukan scaffolding ya, artinya guru membantu murid ya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Berkeliling, muter, menanyakan apa ada kesukaran atau tidak. Ya, diberikan tuntunan. Kalau seandainya ada, diberikan sebuah tuntunan. Kalau sudah bisa, ya dibuat anak itu supaya mandiri. Jadi sedikit demi sedikit anak itu belajar mandiri dalam mengerjakan tugas. Mengalir. Ya. Penggunaan strategi pembelajaran juga Pak Dedi sudah bagus, sudah variatif. Diferensiasi juga sudah ada ini PowerPoint penyampaiannya, ada video, strateginya sudah oke ya. Siswa diajak terlibat di dalamnya, ada kelompok, ada presentasi, ya seperti itu Pak Dedi ya. Ya, cuma ada ini Pak, belum ada umpan balik dari siswa mengomentari kelompok yang maju. Kayaknya belum ada nih Pak ya.
Saya amati seperti itu. Tergantung waktu Pak, karena Ya, waktunya kan dua ini ya, Ya. harus berganti dengan yang lain. iya. Kita ambil sampel aja sebenarnya, sampel satu Iya. atau dua kelompok. Iya, benar-benar. Iya, misalnya maju. Nah ini bagaimana? Gimana anak-anak barangkali ada yang beri umpan balik kepada teman yang maju seperti itu. Iya, ini Misalnya oke, setuju, Lewat, oke. ya. Itu Ya, di terima kasih, Pak. dalam ya ini sebagai umpan balik saja. Betul. Nanti setiap presentasi yang dilakukan oleh anak itu diupayakan ada umpan balik. Balik dari yang Belajarlah, belajar menyampaikan pendapat. Umpan balik seperti apa ya? Penggunaan strategi sudah oke. Penutup proses belajar. Ya ini tadi sudah ada refleksi apa ya? Refleksi dari anak. Cuma ada satu ini Pak, di dalam di asesmen nih Pak ya. Asesmen itu belum muncul ini Pak. Misalnya contoh ini kalau menurut saya. Kan tujuan pembelajaran ada. Ya, tadi tujuan pembelajarannya yaitu untuk masalah waktu Pak ya. Ya. Anak bisa menyebutkan waktu dan menganalisisnya. Nah, di situ belum dimunculkan tentang asesmennya. Asesmen artinya penilaian apa yang harus dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Iya, benar-benar. Iya. Contohnya misalnya secara tertuliskah atau secara lisan, berikanlah satu atau dua pertanyaan yang bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi. Coba anak-anak sebutkan ya tentang waktu. Misalnya contohnya waktu misalnya menjelang zuhur atau setelah zuhur dengan bahasa Inggris. Nah, itu kan sebuah proses. Iya, benar, Pak. Maksudnya penilaian untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Seperti itu. Siap. Ya, lisan atau tertulis satu atau dua. Tidak terlalu banyak. Minimal terwakili kan, Pak? Terwakili. Silakan di saat itu juga siswa menjawab, Pak. Bukan nanti. Jadi kalau nanti kan tugas itu, Mas. Iya. Beda lagi ya. Beda lagi. Jadi Iya, penilaian itu yang dicapai saat hari ini. Hari ini apa sih pencapaian hari ini? Oh, berarti anak itu sudah bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris tentang waktu. Oke, berarti tujuannya tercapai. Nah, seperti itu, Pak. Siap. Pengamatan saya. Bisa diterima ya, Pak ya? Siap. Sangat bagus sekali ini untuk bahasa saya. Iya. Artinya itu hanya pengamatan saya. Benar, Pak. Bisa diterima ya, Pak ya? Siap. Sangat diterima sekali. Oke. Oke, Pak Dedi ya. Dengan mendengarkan hasil tadi ada beberapa kekurangan ya. Strategi apa nih ya sekiranya untuk meningkatkan kekurangan tadi nih, Pak? Iya, Pak. Ya, mangga, Pak. Yang pertama saya akan terus menggali bahwa anak akan terus aktif, Pak. Jadi metode yang akan saya berikan kira-kira anak terus aktif, interaktif dan juga bisa memunculkan ide-ide dari peserta didik terkait dengan materi yang ada itu, Pak. Jadi kalau sudah adanya seperti ini mengimbangi dengan metode juga akan sangat mudah, Pak, seperti itu. Oke. Jadi intinya mah peningkatan yang harus saya lakukan adalah strategi yang ada terkait dengan interaktif terhadap siswa itu sendiri. Oh iya, oke. Itu keinginan dari Pak Dedi untuk menciptakan anak aktif ya, Pak. Nah, pengembangan diri Pak Dedi itu sendiri dalam misalnya menemukan kekurangan itu apa yang harus dilakukan maksudnya? Iya. Supaya siswa aktif sebagainya. Jadi kompetensi Pak Dedi dalam hal kekurangan tadi tuh. Iya. Apa yang harus dilakukan seperti itu? Jadi yang perlu dilakukan itu dengan ini, Pak, dengan adanya tanya jawab langsung. Pertama itu kan menggali, Pak ya, menggali kemampuan anak juga dengan tanya jawab terkait dengan materi nih, bahasa Inggrisnya nih. Seperti yang tadi materi adalah telling the time, berarti what time is it, do you have time. Jadi ketika anak belum bisa, jadi ada anak yang lain yang bisa memotivasi, Pak. Nah, di situ. Jadi intinya
yang saya lakukan itu speakingnya Pak, itu Pak. Speakingnya ya, speakingnya. Metode speakingnya untuk bisa menciptakan anak bisa berbicara langsung terkait dengan bahasa Inggris. Oke, Pak Dedi, itu ya. Pernahkah Pak Dedi misalnya mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri? Iya, pernah Pak, ada. Iya, Jadi, misalnya seperti itu Pak. jadi kayak kegiatan seminar tuh Pak, Seminar ya? terkait Iya. dengan pembelajaran khusus bahasa Inggris tuh Pak. Jadi pemahaman bahasa Inggris. Kebetulan saya juga masuk di anggota MGMP Pak, MGMP bahasa Inggris. Oke, Itu ada MGMP insting- juga Pak ya? MGMP. Jadi adanya seperti ada bedah-bedah materi. gitu, Pak. Betul, Di situ. beda materi ya Pak ya. Di situ salah satunya saya akan terus bisa meningkatkan dari situ Pak. Artinya dari anggota punya ide seperti ini direspon dan dijadikan sebagai tema untuk bisa melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu. Tidak hanya itu, ada juga kombel Pak, Ombel ya. kelompok belajar yang terkait dengan bahasa Inggris juga. Jadi ada banyak ide-ide, materi-materi juga, strategi untuk menciptakan anak semakin aktif di situ ada seperti itu Pak. Sangat bagus sekali Pak, rencana-rencana pengembangan dirinya. Kira-kira rencananya kapan nih Pak? Rencananya tuh. Rencana untuk mengikuti kegiatan tersebut tuh ya. Ya. Ini biasanya menjelang semesteran Pak. Ini Menjelang semester ya Pak? bisa jadi dalam 1 tahun itu ada paling sedikit 2 kegiatan Pak. Iya, iya. Ada 2 kegiatan di mana akan membedah materi-materi terkait dengan pembelajaran yang harus disampaikan ke murid, juga langkah-langkahnya yang harus diberikan ke murid agar murid bisa semakin aktif, makin bisa berkolaborasi juga, bisa menciptakan ide-ide terkait dengan materi. Oke, siap. Dalam bagus sekali. Oke, rencananya ya. Jadi Pak Dedi sudah banyak rencana dan secepatnya ingin melaksanakan kegiatan itu supaya kompetensinya meningkat ya Pak ya. Oke, bagus sekali nih Pak. Kemudian yang begitu padat nih Pak, yang begitu padat. Bagaimana sih cara mengatur waktunya nih Pak? Saya intinya mengalir Pak. Oh, mengalir ya? Jadi mengalir layaknya air yang terus ke sela-sela. Jadi di mana ada kesempatan saya lakukan. Tidak ada rasa bahwa ini suatu beban ya? Tidak. Jadi karena dengan mengalir seberat apapun, sesusah apapun, ya dilakukan dengan sepenuh hati, insya Allah pas segala sesuatu. Ya, jadi ringan ya Pak ya? Kayak gitu. Jadi gampang atau ringan. Termasuk waktu nih. Kira-kira di sana bisa, di sini bisa, ya, tidak ada efek yang lain. Bagus sekali strategi manajemen waktunya ya Pak Dedi ya. Baik, bagus sekali Pak. Nah, dengan Bapak sebegitu sibuk mengikuti kegiatan, waktu yang begitu padat, barangkali nih ada penyemangat atau motivasi yang membuat Pak Dedi selalu ini semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Siapa saja dia barangkali ya? Yang pertama dukungan juga dari keluarga sih. Ya. Iya, keluarga Pak ya? Keluarga segala sesuatu ketika keluarga sudah memberikan lampu hijau, segala sesuatunya akan bisa dengan mudah Pak terbuka. Ya. Begitu. Barangkali lingkungan kerja pengaruh tidak nih? Lingkungan kerja ya motivasinya karena apa namanya? Karena itu adalah kewajiban Pak. Kewajiban, jadi apapun itu dilakukan dengan sepenuh hati juga. Salah satu dengan suka Pak. Seperti yang disampaikan anak bahwa apapun ketika sudah suka, ya ini bisa tercover. Bisa tercover ya Pak ya. Begitu sih. Ya sederhana sih Pak. Oke. Bisa menciptakan sesuatu yang baik ke depannya. Iya. Jadi sangat bagus sekali nih Pak. Bisa mengatur waktu dengan baik, ada penyemangat. Sehingga artinya keinginan kegiatan bisa menjadi ringan dan bisa tercapai semuanya Pak ya. Oke Pak Dedi, dari akhir obrolan ini masih ada yang perlu disampaikan nih? Iya, ya sebetulnya dengan adanya ini saya juga suka Pak, artinya banyak yang harus saya perbaiki, banyak hal yang perlu adanya ide-ide gitu, Pak. Jadi
dengan adanya kegiatan ini saya pribadi menjadi bagian Pak, menjadi bagian penambahan Pengalaman gitu ya. Bisa. Ada penambahan pengalaman dari kegiatan ini. Betul. Masih ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Sepertinya cukup lah. Cukup. Bisa disambung lagi Pak ya? Tercover, Iya, bisa disambung lagi. sudah tercover juga. Barangkali nanti ke depan nanti ada obrolan-obrolan mau sharing lagi maka bisa Siap, sama-sama ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Pak ya. Sering ketemu, bisa Iya. ada ide baru lagi. Oke, saya siap. start lagi, Iya, untuk iya, diterapkan di tempat saya kerja di sini. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Siap, Dedi. Saya juga banyak menambah pengalaman belajar bersama Pak Dedi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Siap. Mulai dari pra observasi, kemudian kita masuk ke observasi dan sekarang pasca observasi. Saya banyak pengalaman, informasi, bisa sharing-sharing bersama nih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kepada Pak Dedi, kepada peserta didik juga di lingkungan SMP Negeri 1 Bongas ini. Amin. Mudah-mudahan Pak Dedi selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu menjadi guru profesional. Masya Allah. Amin. Guru yang selalu berpihak kepada anak dalam belajar. Itu saja Pak Dedi. Siap. Dari saya mohon maaf nih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya Pak Dedi. Siap. Mangga.